Saudara, hari ini khusus ya, ujiannya, penyembahannya lebih singkat ya, karena nanti kita ada talk show. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kurang lebih 35 menit, jam 8 kurang 5 atau kurang 10 saya selesai. Nanti susul ada kesaksian dari Pak Andi Yusuf dan juga Pak David, maksimal 10 menit masing-masing. Nah, nanti setelah itu saudara yang mau bertanya atau diskusi, silakan saudara. Nanti dipimpin oleh Pak Hendy, WL merangkap moderator. Nah, tema seri talk show hari ini adalah pria dan pekerjaannya. Nah, itu seri. Nah, saya ambil satu topik yang sedang in, yaitu tidak nganggur. Apa temanya? Tidak nganggur. Tidak nganggur, saudara ya. Ini cukup menarik tema ini. Yang mengejutkan saya, ada 9,9 juta generasi Z. Z itu Zoomer ya, generasi yang usianya sekarang ini 15 sampai 24. Anak saya udah masih generasi milenial ya, generasi di atasnya Zoom. Ini kan Z, masih generasi milenial. Ya, saya generasi baby boomer mendekati generasi X. Ya. Nah, itu ada 9,9 juta nganggur. Dia 15 sampai 24, itu kan usia angkatan kerja. Jadi nggak mau kerja, nggak mau di training, nggak mau sekolah. Nah, ini mengerikan saudara sekalian. Nanti kita lihat statistiknya. Jadi dunia saat ini memang dunia yang mengerikan. Nah, untuk itu topik ini pas sekali saudara sekalian. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Nah, ternyata surat kepada jemaat Tesalonika ini yang ditulis oleh Paulus, itu ada satu topik nasihat tentang kerja. Saya baca ringkasannya, ada satu item bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat yang didirikan oleh Paulus, di mana jemaat ini baru karena ada penganiayaan dari orang Yahudi kepada Paulus, jadi Paulus mau nggak mau mesti keluar begitu. Nah, jemaat ini ternyata setelah Paulus kirim Timotius dan meneliti jemaat ini, ada yang nggak beres, ya, yaitu tentang kerja. Memang ada bagian lain tentang kekudusan, tentang akhir zaman. Nah, khusus kalau suruh baca, ya, ini menyinggung soal kerja, karena ada jemaat di situ yang masih baru itu, ya, yang nggak mau kerja, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dikatakan begini. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Jadi untuk bisa hidup hormat itu, kita harus bisa mengurus diri sendiri. Begitu saudara. Karena diri sendiri itu banyak persoalan, jangan ngurusin persoalan orang lain. Amin saudara. Jadi ngurus persoalan kita, jangan kepo ngurusin orang lain sehingga orang lain teriritasi. Dan bekerja dengan tangan. Tangan itu identik kerja. Bekerja dengan apa? Tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi ini pesan Rasul Paulus untuk bekerja dengan tangan. Kalau pengkhotbah bilang begini, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Itu cocok. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau terjemahan sederhana, apapun yang kamu temukan untuk dikerjakan, jadi kerjaan depan mata itu, kerjakanlah sekuat tenagamu. Kenapa? Karena ketika kamu sudah masuk liang kubur, ini bukan saya ngomong, tidak ada lagi yang bisa kamu kerjakan maupun rencana. Jadi kalau udah mati, udah nggak ada lagi. Makanya mumpung kita masih hidup, kita mesti kerja. Amin saudara. Jadi apa yang kita jumpai, kerjakan. Ini pesan Rasul buat kita semua. Dan juga pesan pengkhotbah. Pengkhotbah itu Raja Salomo. Ya. Cocok nih. Ayat 12. Sehingga, perhatikan. Jadi kalau kita bekerja dengan tangan kita, sesuai pesan Rasul, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Dan tidak bergantung pada mereka. Jadi kalau kita nggak bergantung sama orang lain, kita itu dianggap orang terhormat, orang sopan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini dikatakan begini, berusaha hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Jadi persoalan diri sendiri, jangan gangguin orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri, sebagaimana kami dahulu perintahkan kepadamu. Saya lebih setuju terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini perintah Paulus oleh ilham Roh Kudus, artinya ini perintah Tuhan juga untuk kita bekerja, mencari nafkah. Nafkah itu supaya kita bisa makan, bisa minum, bisa hidup. Kalau kalian hidup demikian,
hidup bekerja mencari nafkah, nggak kepo. Kalian tidak bergantung kepada siapapun juga. Nggak minta-minta kepada saudara, nggak minta-minta kepada orang tua. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. Jadi orang yang bukan Kristen, hormat. Begitu saudara. Meskipun kita mungkin nggak kaya, tapi kalau kita punya harga diri, kita bekerja, pasti ya, dihormati. Amin saudara. Ya. Dulu papi saya itu kerja sebagai sopir, tapi saya anaknya menghormati. Walaupun dia lulusan STM, dia kerja rajin sampai perusahaannya akhirnya tidak mempekerjakan lagi karena udah tua juga. Ya. Nah, ada satu pesan dari Paus Yohanes Paulus II. Nah, pesannya ini menarik, Alkitabiah. Bekerja adalah salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari seluruh ciptaan lain. Namanya Paus, ya halus. Jadi yang membedakan manusia, saudara dan saya manusia, yang manusia katakan amin. Nah, yang membedakan manusia dari seluruh ciptaan lain, yang aktivitasnya untuk mempertahankan hidup, mereka tidak bisa disebut bekerja. Jadi ciptaan lain, kira-kira selain manusia, ciptaan lain apa yang dimaksud oleh Paus Yohanes? Kucing, meong, itu dia bukan dia bekerja, dia hanya survival, mempertahankan hidup. Kalau manusia beda sama binatang dalam hal bekerja. Jadi dia jelas, ini beliau ini cukup bijak ya. Itu yang membedakan kita dengan ciptaan lain, dengan monyet, dengan harimau, dengan kuda. Kalau mereka tuh hanya mempertahankan hidup, nalurinya begitu. Makan, minum, begitu saudara. Nggak bisa disebut kerja. Nah, kerja itu sebenarnya hakikat manusia sebagai manusia kerja. Homo laboran. Kita kan homo homo sosial. Tapi juga homo laborans, artinya makhluk yang bekerja. Makanya dikasih tangan, ada berapa tangannya? 2. Dikasih kaki, 2. Untuk kerja. Umumnya orang kerja pakai tangan. Kemudian pakai otak untuk menggerakkan tangan apa yang dilakukan. Itu desain Tuhan itu luar biasa. Dan Allah itu bekerja. Dia menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan juga manusia. Kemudian dia istirahat. Dan sampai saat ini juga dia bekerja. Makanya Yesus berkata, Bapakku bekerja hingga saat ini, sampai sekarang. Makanya kita yang segambar serupa dengan Allah, kita juga harus bekerja. Amin. Pantang nganggur. Ya, amin cuma 2 ya. Pantang nganggur. Nah ini saudara. Saya dapat ide begini. Kalau yel KPBI saya nggak jadi rubah. Yelnya kan kita tahu kan. KPBI jawabannya yes. Yang kedua KPBI jawabannya yesnya 2. KPBI yang ketiga yesnya 3. Karena yang ketiga. Kalau ini enggak. KPBI suruh jawab pantang nganggur. KPBI kerja. KPBI gaspol. Coba kita coba ya. KPBI. Mantap nih saudara ya. Nanti saya masukin ke YouTube saudara. Itu yel ibadah talk show KPBI. Gaspol. Amin saudara sekalian. Kalau kita kerja, tepuk tangan boleh. Kalau kita kerja, kita punya dignity. Amin saudara. Kerja apapun. Saya bangga tuh ada orang yang kerja apapun. Mau gojek, lakonin. Jual apa, lakonin. Saya lakonin. Buat ya, bukan iseng saudara ya. Buat ya lumayan kan. Saya pasarin aja kue mangkok. Terus tau kue mangkok kan? Itu yang punya ii saya, nenek saya. Makanya wajah saya mekar kayak kue mangkok sini. Nggak panjang kayak kue mangkok. Saya cuma masukin di IG, di WA. Ada yang pesen 500 biji. Ambilnya sekian, saya naikin aja ceceng. 500 berapa? Nah, cuma modal WA doang. Ongkosnya ada ya, kirim begitu saudara sekalian. Bersih-bersih 400. Lumayan nggak saudara? Lumayan. Ada lagi, ini baru nih saudara ya. Dulu bosnya anak saya. Kebetulan direkturnya kenal sama istri saya. Ngomong sama istri saya, mau nggak lu? Ini ada bos ulang tahun, lu siapin ini konsumsinya. Beres bos. Ini yang kedua, tahun lalu juga begitu. Berapa biji? 500. 500 istri saya udah langsung. Kuenya apa aja? Tok. Nanti bantuin Pak ya. Iya. Betul, saudara sekalian 500. Kita kirim. Coba hitung sendiri lah ya. Kalau satunya untung 2.000, hitung sendiri. Berapa saudara? Hitung dah ya. Cuma modal WA, cuma ngatur-ngatur, lumayan. Jadi pokoknya apa aja dikerjain. Amin saudara sekalian. Nggak boleh nganggur, jangan malas, jangan gengsi, jangan malu. Pokoknya jangan MDM, males, gengsi, malu. Pokoknya apapun kerjain.
Karena nanti gini, Tuhan tuh bukan lihat hasilnya, bukan lihat hasilnya, bukan lihat maksudnya, ya cuma nopek. Saudara kalau lihat begitu, miris. Saya kerja saudara sekali di bank, itu bonusnya gede, belum sahamnya, belum apa namanya THR, gede. Jadi kalau dibandingin gini, bukan itunya yang Tuhan lihat gitu, tapi spiritnya, semangatnya. Amin saudara sekalian, saya mesti jadi contoh. Jika saya nggak jadi beban, mau gereja kasih nggak kasih, saya melayani. Ini saya nggak ada yang saya utangin saudara. Kenapa? Saya cukup, apalagi gaya hidup saya sederhana. Nah, ada satu ayat lagi dari 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Jadi Paulus juga usaha dengan jerih lelah. Sementara kami bekerja siang malam, kerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saya dulu doanya ketika jangan sampai saya jadi beban. Soal makan, soal minum, apalagi sekolah anak saya. Anak saya sekarang udah selesai untuk. Itu juga kita nggak keluar uang sepeser pun, nggak keluar. Saya pas evaluasi luar biasa ya. Nah itu tuh cara Tuhan tuh luar biasa, nggak keluar. Dari mana Pak? Jadi ketika waktunya bayar, saham BCA lagi tinggi, kita jual. Itu 4 kali pas anak saya kuliah itu hajar aja itu terus. Begitu saudara. Sampai kelar, di stock split 1 jadi 5. Jadi tadi udah terjual, jadi nambah lagi kuantitasnya, harga naik lagi, lebih gede jadinya saudara. Jadi saudara, pokoknya apa aja kita kerjakan. Soal kebutuhan Tuhan cukupi. Nanti yang saya masih amazing, saya juga nggak ngerti itu bagaimana ya, ada 2 anak kuliah dari sisi pekerjaannya, kita tahu kok bisa ya. Saya nggak bantu. Malah kesaksiannya bilang kalau ada yang bayarin itu mujizat. Tapi kalau kita secara manusia tidak mampu bisa bayar, itu juga mujizat. Itu juga karunia Tuhan. Amin, saudara sekalian. Karena apa? Soal makan minum, asal ada makanan minuman cukup. Amin. Itu jangan mewah-mewah. Kalau mau makan enak nanti di kondangan. Itu apa? Aduh, istri saya nih. Nanti jangan ngomong-ngomong. Saya minta tempe. Jangan. Tempe kan ada yang segini nih. Itu yang panjangnya 1 jengkal lebih. Itu tahu nggak berapa saudara? 6.000. Istri saya bilang kemahalan, nanti kapan habisnya? Dia bilang 6.000 kok mahal ya? Diam-diam saya beli aja, menggoreng. Bisa 3 hari saudara. 6.000, ini kebanyakan cek. Kemahalan minyaknya, barco. Untuk tempe anaknya luar biasa ya. Saya baru tahu ya. Jadi saya bilang udah nggak usah makan yang lainnya, tempe aja cukup dah. Daripada rendang gigi nyangkut, ini enak. Istri saya nggak tega beliin ayam gorengnya, beliin pok cahenya begitu, jadi lengkap juga saudara ya. Nah, ada satu ayat lagi 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 12, 10 sampai 12. Kalau tadi kan pesan, perintah. Nah ini peringatan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, ini Paulus, kami memberi peringatan ini. Nih, perhatikan peringatan ini kepada kamu. Ini peringatannya sebenarnya keras, cuman diperhalus, eufemisme. Itu kan gaya bahasa. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Kalau nggak kerja, jangan makan. Kalau nggak makan, apa yang terjadi? Lemes. Kalau sehari nggak makan, lemes. 2 hari, 3 hari, 4 hari, innalillahi wa innalillahi. Mati, saudara. Dengan kata lain, kalau nggak makan, lu mati aja. Waktu saya renungkan, peduli peringatan kerasnya, saudara ya. Saudara, ini ngomong-ngomong, saya sampaikan ini karena dengan hati tulus. Ini bagus. Pak Esron Marbun, yang tadi juga dia dengar. Ini tema bagus nih Pak. Ya, saya dukung. Saudara. Ini bagus, saudara. Karena saya ngalamin. Dulu saya belum selesai kuliah aja, di semester kedua, saya udah kerja. Jadi saya nggak sempat hura-hura di kuliah. Jadi kerja. Kenapa? Saya diprediksi sama mami saya, semaya, nanti ada bon A, bon B, saya bon B. Nanti langsung kerja, betul. Jadi sambil kuliah, sambil kerja. Itu capeknya naujubillah min dalik. Nak tipes hampir 3 kali. Jadi pagi kerja tuh. Pulangnya kuliah. Waktu itu masih di Borobudur, dekat Menteng sini. Pas pindah ke Srengseng, wah itu betul-betul ya. Saya bilang nih, wisuda enggak mati iya nih. Karena jauh saudara. Nah, itu berat saudara ya. Tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah kelar. Hasilnya juga cum laude 3,52 IP-nya.
Itu kalau saya nggak sambil kerja, itu bisa lebih tinggi lagi, saudara. Jadi ini keras nih, ya. Jika nggak mau kerja, mati aja dulu, begitu Paulus bilang. Kan lebih halus dong, jangan makan. Karena gini, saudara kerja nggak kerja, makan nggak? Makannya berapa kali? Ya 3 kali. Nggak kerja, makan. Kerja, makan. Begitu. Mau nggak mau mesti kerja. Ya. Kerja ada yang informal, ada yang formal. Misal di company, itu formal, ada lembaganya. Ada yang nggak formal, nggak masalah. Anak muda sekarang, saya juga baru tahu ya, luar biasa. Main aja, itu duitnya gede. Saya baru tahu anak 12 tahun kerjaannya main. Kayak orang Betawi. Orang Betawi kan apa aja kerjaan gitu, nggak? Kalau dia main, kerjaan lu main mulu. Tuh. Dia tidur, kerjaan lu tidur mulu. Tuh. Makan aja di kerjaan. Kalau dia makan terus, gitu, kerjaan lu makan mulu. Saudara. Main dia jadi kerjaan, dapat duit miliaran. Saya bilang, saya mau juga tuh ya. Tapi belum tahu saya modelnya kerja apa tuh. Ya, makanya, anaknya minta alat-alat yang ini, mamanya kasih. Coba apa? Kerja itu. Lebih gede gajinya daripada anaknya lulusan universitas. Nah, kemudian dikatakan ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar. Jadi ini karena ada informasi dari Timotius, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk TikTokan dari pagi sampai malam. Sibuk Facebook, sibuk IG, sibuk main catur di itu. Main catur itu bisa berjam-jam. Bapak bisa aja. Ya saya kan ngalamin. Ambil nunggu di rumah sakit, daripada bengong saya main catur. Tiba-tiba dipanggil, kayaknya sebentar, orang udah 2 jam nunggu di ini. Ya main catur nggak berasa, saudara. Nah itu sibuk hal yang tidak berguna. Itu orang boleh bilang wasting time. Katakan wasting time. Buang-buang waktu, saudara. Orang-orang yang demikian, kami peringati. Ini peringatan, diulangi diperingati. Dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi saudara kerja itu jadi hakikat. Mau nggak ada pensiunnya sebenarnya. Apa aja kerjain. Amin saudara sekalian. Nggak bakalan nganggur. Nggak bakalan. Nah Pak Hendy kan udah pensiun. Saya sih nggak yakin dia diam begitu main TikTokan. Pasti ada sesuatu yang dikerjakan. Kayak saya. Selesai saya kuliah 5 tahun tuh. Itu selesai, nggak nganggur, diem aja gitu di rumah, enggak. Pembantu saya take out. Coba apa? Pembantu dulu aja, sebelum saya pecat itu, sebelum saya nggak pakai, itu udah 1.500.000. Sekarang saya nggak tahu berapa tuh ya, kan udah hampir 10 tahun lebih kali ya saya nggak pakai. Itu hemat kan lumayan, betul nggak? Tapi kan mau nggak mau, mobil nyuci siapa? Istri saya, dia ngamuk, walaupun itu mobilnya dia. Anak saya, nggak mungkin mau, saya yang nyuci, saudara. Jadi mau nggak mau saya yang kerjain, nah nggak ada masalah. Jadi tetap tenang, amin saudara sekalian. Nah pengangguran di Indonesia itu ada 7,2 juta awal tahun 2024, lumayan 7,2 juta. Memang ada tendensi karena turun, lumayan saudara sekalian, karena lapangan pekerjaannya mungkin disiapkan. Nah kenapa pengangguran itu diperingati, diingetin? Itu karena ada bahayanya. Saya mencatat bahayanya, ini nggak main-main. Jadi Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus memperingatkan, jangan sampai nganggur, jangan sampai nggak bekerja. Ada bahayanya. Ternyata ada satu meme itu gambar ya, yang menggambarkan bahayanya nganggur. Coba klik sekali lagi. Jadi nganggur itu memberi tekanan psikologis, tekanan jiwa kepada orang yang nganggur. Nah kalau mengalami tekanan jiwa, aduh ini mesti makan, istri udah uring-uringan, duit kagak ada, kerja kagak ada, itu ada tekanan psikologis. Mana ya begitu? Nanti ada tindakan kriminal. Tindakan kriminal nggak harus nodong, nggak harus mencuri, dia nipu. Siapa yang gue mesti tipu? Yang kelihatan bodoh, yang kaya tapi bodoh. Nggak ada, orang kaya tuh biasanya pinter-pinter, betul nggak saudara? Buat tipu. Saya ketipu juga. Berarti bapak nggak pinter? Iya, gue goblok ya. Ketipu, tanya pada aku. Saya bilang, gue bisa ketipu sih pendeta. Itu saya cuma nyengir aja, hilang duit kita 3 juta. Saya ketipu sama pengangguran saudara sekalian. Berarti jangan cerita-cerita ya. Tekanan psikologi. Ya. Ini tindakan kriminal ini saudara sekalian memang sudah diteliti. 1 dari 100 orang nganggur itu berpotensi melakukan tindakan pidana kriminal. 1 dari 100, jadi 1%. Kalau tadi pengangguran kan ada 7,2, berarti ada 720.000 orang itu berpotensi
kriminal. Kenapa? Coba lihat nih, klik. Itu menganggur itu bisa meningkatkan kemiskinan, menurunkan konsumsi. Namanya nganggur nggak ada penghasilan, mau konsumsi apa? Tempe juga dia nggak sanggup yang 6.000 sampai panjang begini. Ini hemat nih tempe. Lebih enak daripada daging. Udah murah, meriah, enak lagi. Kalau di Paris, tempe itu ya makanan ningrat, saudara. Makanya kalau suruh makan tempe, itu makanan orang kaya. Amin. 6.000 3 hari. Nanti tanya istri saya. Nggak percaya, ada satu lagi yang murah. Singkong. Singkong sekilo berapa? Pak yang tahu sekilo berapa? Tuh, dia tahu persis. Kalau istri saya tawar. Itu saya tahu 6.000 mahal amat, dia udah goceng. Nanti di pasar itu, pasar yang deket kuburan tuh. Nanti saya kasih tahu, dia banyak tuh singkong. Mau yang keras, mau yang gede, mau yang empuk, dia tahu semua. Istri saya beli sekilo, itu makan pagi 3 hari. Goceng. Enggak percaya. Ya, nanti saya fotoin itu gocengnya. Jadi murah. Nah, konsumsi kita turun gak ada masalah. Goceng, saudara ya. Parkir aja ceban, saudara. Parkir itu bisa 6 hari, saudara saya makan itu tuh, singkong. Gangguan kesehatan mental tadi, karena tekanan terus, itu mental jadi terganggu. Konflik sosial, kenapa? Nah itu, tipus sama tipus ini. Hambatan pendidikan, ya kagak ada duit bagaimana sekolahin anak. Pengikisan nilai-nilai budaya, tadi itu. Mengurangi tingkat kemakmuran, karena dia makin miskin, secara makro, tingkat kemakmuran negeri juga akan turun. Kenapa? Daya beli juga berkurang. Kalau daya beli berkurang, produksi juga akan berkurang. Kalau produksi berkurang secara makro, negara juga akan mengalami hambatan secara ekonomi. Jadi pendek kata, menganggur ini baik secara individual, maupun secara komunal, maupun secara nasional, itu bahaya. Amin, saudara. Makanya KPB ini jangan nganggur, kerja apa aja, yang informal kayak, yang formal kayak, pokoknya kerja. Amin, saudara. KPBI. Ini konteksnya masih talk show. Jadi KPBI, gaspol, kerja, saudara. Terus Alutus nama siapa ya? Dia kerja sampai, aduh, luar biasa deh ya. Kalau terus gini ya, ini saya mau gini. Saya kan dulu kerja formal, itu yang bikin saya takut. Nanti kalau income saya turun, merosot, apalagi istri saya masih kerja, ini gue bisa bengek ngadepin istri yang bawel, kemudian nyudutin saya, gitu. Mendingan saya kerja aja terus, ya, gajinya gede, dihormatin lagi. Nah itu, karena saya tahu pendeta gajinya berapa. Kalau saya mau samain sama saya kerja, itu sebulan saya mesti khotbah berapa. Kan susah tuh. Makanya saya timbang bolak-balik. Nah masuk logikanya. Ada yang bilang, pendeta nih ngomong, ngapain Pak? Pendeta, saya aja pendeta mau kerja, Bapak udah kerja menjadi pendeta. Iya sih, saya udah tenang dah. Begitu saudara, udah tenang. Yang dekat apa ini kan deket nih, kantornya kan juga deket sama saya. Gitu saudara. Nah, itu saudara, kadang-kadang gimana ya? Tapi setelah saya jalani pelayanan, ya, hidup aja tuh, bahkan saya lebih sehat. Amin, saudara sekalian. Kalau dulu saya lanjutin, ini kalau saya boleh evaluasi, mungkin umur saya nggak bisa sampai 60, kalau tahun depan, kalau Tuhan kehendaki bisa. Umur 40 udah meot. Saya kan pensiun 38. Jadi kalau saya lanjutin sampai 40, bengek saudara. Kerja udah luar biasa begitu ya. Karena nggak boleh berhenti itu. Ya. Dulu sampai saya bilang, kalau Citibank tutup, baru gue berhenti. Enak aja, gue dapetnya susah. Dites segala macam, masa berhenti? Itu yang bikin logika saya nggak masuk. Orang-orang mau masuk ke situ, masa saya mau berhenti? Udah posisi enak. Ternyata, ya, saya punya experience, pengalaman, supaya saya bagikan saudara. Makanya, kerja, amin saudara sekalian. Nah, waktu saya tinggal 5 menit. Penyebab pengangguran ini saudara bisa baca ya. Ada berapa? Jumlah lapangan pekerjaan secara makro itu lebih kecil dari yang nyari kerja, akibatnya banyak nganggur. Kompensasi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Jadi dia maunya gajinya tinggi, yang nyediain gajinya rendah. Sekarang kan UMR cuma 5 juta, saudara. Itu udah bagus. Terjadi PHK. Batu bata di Purwakarta itu kan PHK. Politik tidak stabil, akibatnya investor juga nggak mau invest di Indonesia. Kalau nggak invest di Indonesia, nggak ada lapangan pekerjaan. Yang terakhir, ini bahaya nih. Penyebab yang ketiga, ini males, nggak mau ambil risiko. Ya. Begitu, saudara. Makanya, siapa yang mengerjakan tanah akan kenyang dengan makanannya. Kerjakan aja. Ya. Tetapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia, akan kenyang dengan kemiskinan. Ya. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Jadi, saudara kerja, dapat dipercaya, pasti nggak akan kekurangan. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi dia nggak akan dapat itu income kalau dia malas. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.
Begitu saudara sekalian. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya soal duit. Bisa kelimpahan kesehatan, sukacita. Kalau soal jasmani, Tuhan pasti cukupi. Nah, Paulus, itu dia bekerja. Ini Paulus nih. Coba klik sekali lagi. Dia ini, sampai dia tulis begini. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau dia hidup, dia bilang, dia itu kerja, amin. Memberi buah, artinya ada dampaknya. Nah, itu saudara. Amin, Bapak Firman. KBBI! 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan ke Pak Hendy.